Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Sabat untuk semua umat Tuhan di Redlands Indonesian Seventh-day Adventist Fellowship yang saat ini sedang berbakti di rumah masing-masing bersama seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang ajaib, pemurah pengasih, maha besar. Sebab Dia selalu memberikan kita kesempatan yang baik untuk beribadah dan mempelajari firman-Nya pada saat-saat yang genting seperti yang kita sedang alami sekarang ini. Saudaraku, untuk memulaikan pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Engkau berada di surga tetapi Engkau ada di dalam kehidupan kami, di hati kami masing-masing. Saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu yang Engkau janji datang dan menolong kami, menguatkan kami untuk mengerti akan firman-Mu, agar kami tersedia bagi hari kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak lama lagi. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, pelajaran kita pada Sabat ini 10 Oktober 2020, pelajaran yang kedua untuk sekolah Sabat kuartal terakhir, kuartal keempat, yang berjudul keluarga atau rumah tangga. Ayat inti atau hafalan terdapat di dalam Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Proverbs 1 verse 8. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Salomo dengan kata-kata ini dia menyatakan keberhasilannya oleh karena pendidikan ayahnya dan ibunya yang dia praktekkan dalam kehidupannya, sehingga dia terkenal sebagai seorang yang penuh kebijaksanaan, paling bijaksana melebihi orang-orang di zamannya. Oleh karena dia memberikan hidupnya dalam tuntunan Tuhan dan selalu mendengarkan instruksi, ajaran, dan pendidikan dari ayahnya dan ibunya. Saudara-saudaraku, keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga pendidikan. Itu dinyatakan dengan kata-kata inspirasi dari Ellen G. White, buku Alpha Omega jilid 5 halaman 59. Ibu dan bapak harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah pernyataan dari tabiatnya. Dan sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, peta Allah pun tertancaplah pada pikiran dan jiwa. Ini merupakan rencana Allah dan tujuan daripada pendidikan, baik pendidikan dalam rumah tangga atau keluarga maupun pendidikan secara umum, yaitu mengembalikan peta Allah yang telah hilang di Taman Eden, dikembalikan melalui kuasa Roh Kudus dan melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Peta Allah perlu tertancap dalam pikiran, hati setiap orang. Saudaraku, keluarga yang pertama adalah sebuah sekolah pendidikan. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 15.
disebutkan bahwa sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah percontohan didirikan di Eden, rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Dan saudaraku, sistem pendidikan itu dilembagakan, dimulai, dibuat oleh Tuhan sendiri, dan itu harus merupakan percontohan sekolah yang harus dilakukan untuk manusia sepanjang zaman. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita mengikuti pola yang diatur, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dilembagakan oleh Tuhan sejak permulaan dunia ini. Dan itulah yang kita lanjutkan sepanjang zaman sampai pada zaman kita ini. Saudara-saudaraku, mari kita lihat tentang masa kanak-kanak dari Yesus Kristus. Setelah dia dilahirkan di dunia ini, menjelma jadi manusia lewat Yusuf dan Maria. Bagaimana dia dididik oleh orang tuanya? Dikatakan di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 60. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang. Ibunya lah guru manusia pertamanya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak belajar di sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu. Sebab gurunya, guru besarnya, ialah Allah. Yang memberikan tanggung jawab kepada ibunya dan ayahnya untuk mengasuh dan mendidik dia selama dia di dalam pelayanan di dunia ini. Saudara-saudaraku, sebenarnya seorang Yahudi, mereka harus dididik di sekolah atau pendidikan di rumah sembahyang atau sinagog atau Ka'bah. Tapi saat itu disebutkan, ibunya lah yang sendiri guru manusia pertama, selain daripada guru ilahi, yaitu Allah. Dan pada waktu dia meningkat mulai masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak belajar di sekolah rabi-rabi. Sebenarnya setelah sekolah rumah sembahyang, dia harus sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber itu. Mengapa? Tuhan punya rencana dia untuk menjadi guru besar yang dituntun oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, agar genaplah apa yang dinubuatkan bahwa dia akan diperanakkan sebagai anak manusia untuk menjadi contoh teladan, menjadi guru besar di dunia ini. Saudara-saudaraku, bagaimana komunikasi hubungan guru sejati ini terhadap anak didiknya? Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 196. Guru sejati dapat membagikan kepada muridnya karunia yang sangat berguna sebagai karunia pergaulannya. Hanya bila mana kita berhubungan melalui simpati, kita bisa mengerti mereka, dan kita perlu mengerti untuk memperoleh manfaat yang paling efektif. Untuk berhasil guna, saudara-saudaraku, untuk mendapatkan keefektifan di dalam pendidikan, guru sejati harus membagikan kepada muridnya karunia yang ada padanya, yang disebut karunia pergaulan. Tunjukkan hubungan yang baik terhadap guru dan murid, terhadap satu sama yang lain. Hanya bila mana hubungan ini ditunjukkan melalui simpati, maka itu dapat dimengerti oleh murid. Dan kita perlu mengerti untuk memperoleh manfaat yang berhasil guna seperti yang dimaksudkan dalam kutipan ini. Saudara-saudaraku, komunikasi dua arah perlu. Bagi guru sejati, dia harus tahu menyampaikan apa pengajarannya kepada anak didik,
seperti orang tua kepada anaknya, dan mereka harus menerima masukan kembali dari anak didik atau dari anak mereka, agar supaya terjadilah komunikasi dua arah yang sempurna dan menolong di dalam perkembangan pendidikan itu. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Jadi kita sebagai pendidik, baik orang tua ataupun guru, kita mengeluarkan hikmat surga yang kita minta. Dan kita tidak boleh bercabang pada ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi ajaran kebenaran, firman Allah, hukum Allah sebagai mata pelajaran yang sangat utama di dalam pendidikan kekristenan. Saudara-saudaraku, apakah peran orang tua dalam pendidikan keluarga? Apakah peran orang tua dalam pendidikan rumah tangga? Sebagai orang tua terhadap anak-anak dan dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Orang tua Kristen memiliki satu kewajiban moral. Kewajiban moral ini sangat tergantung kepada ibu dan bapak di dalam keluarga, yaitu menanamkan karakter Allah dalam pikiran anak-anak mereka. Apakah itu karakter atau tabiat Allah? Itulah yang disebutkan sebagai buah Roh Kudus, hasil dari pekerjaan Roh Kudus oleh Rasul Paulus menunjukkan di dalam Galati 5 ayat 22-23. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Itu yang pertama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi inilah saudara-saudaraku, pokok pelajaran kita yang kita harus sampaikan kepada anak didik kita atau anak-anak kita di dalam keluarga adalah sifat-sifat Allah. Allah adalah kasih. Allah penuh sukacita, sumber damai sejahtera. Allah ada penuh kesabaran. Sebagai orang tua dan guru harus memiliki kesabaran di dalam mendidik anak-anak mereka. Kemurahan, kebaikan, tunjukkan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena inilah adalah karakter Allah dan ini adalah cerminan dari 10 hukum Allah yang tidak menentang 10 hukum Allah. Artinya ini adalah buah roh, hasil daripada ajaran tentang hukum Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu peringatan bagi para ibu khususnya. Jangan kamu lupa, hai para ibu. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 257. Guru pertama sang anak adalah ibu. Selama masa yang sangat rentan atau mudah terpengaruh dan perkembangan yang paling cepat, pendidikannya terutama terletak di tangan ibu. Dia guru pertama. Malah sebelum anak dilahirkan, kata-kata inspirasi mengatakan bahwa dia telah mendidik sejak dari kandungan. Ibu adalah luar biasa tanggung jawabnya. Dengan cara-cara hidupnya, kebiasaannya setiap hari, cara berkata, cara melakukan sesuatu dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Dia tunjukkan di dalam hidupnya selama anaknya masih dalam kandungan. Dan dia menjadi guru pertama sampai dia dilahirkan, masa kanak-kanak, masa muda. Dan pendidikannya terutama terletak di tangan ibu. Ibu, jangan lupa bahwa Anda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menuntun anak-anak kita, anak-anak ibu di dalam jalan yang benar. Bagaimana caranya kita melakukannya? Kata-kata inspirasi yang ditulis Musa di dalam Ulangan 6 ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu ajaran tentang hukum dan hukum kasih dan karakter yang dipantukan karena hukum ini. Bicarakanlah itu apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang jalan dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring tidur sebelumnya, tunjukkanlah, ajarkanlah hukum kasih itu. Dan apabila engkau bangun, ajarkanlah demikian. Haruslah ajarkan berulang-ulang kali pada anak-anakmu. Itu juga dengan guru-guru, ajarkanlah kepada murid-muridmu berulang-ulang kali tentang kasih dan pertolongan dan perlindungan dan berkat Tuhan, hasil daripada penurutan kepada aturan atau perintah-perintah Tuhan. Oh saudaraku yang kekasih, luar biasa ibu dalam pendidikan. Namun kerjasama pendidikan dalam pendidikan ini juga adalah di dalam tangan ayah, sama seperti ibu. Dalam pendidikan itu, saudara-saudaraku, disebutkan di dalam seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 258, 265, ke atas para ayah, sama seperti ke atas para ibu, diletakkan tanggung jawab mendidik anak. Jadi tanggung jawab orang tua, ibu dan bapak sebagai guru dan termasuk guru-guru dalam sekolah umumnya. Sebelum mereka menjadi ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan itu harus mengerti hukum perkembangan jasmani. Jadi sementara mereka sedang beranjak dari masa kanak-kanak, masa muda sampai dewasa, mereka sudah harus dimanusiakan, diajarkan supaya pada waktu mereka dewasa mereka mengetahui tentang hukum perkembangan jasmani, diajarkan tentang hukum kesehatan, tentang pertumbuhan, pergaulan, hubungan satu sama yang lain dan lain sebagainya. Dan kerjasama ini harus dimulai oleh ayah ibu sendiri di dalam kehidupan rumah tangga. Artinya ayah dan ibu sebagai guru memberikan contoh dalam kehidupan dalam rumah tangga, agar anak-anak mengikuti contoh yang baik ini dan mereka bertumbuh di dalam suatu perkembangan jasmani rohani yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi ada hal yang penting yang disebutkan. Dalam mendidik anak-anak, mereka memiliki tanggung jawab bersama. Dan tanggung jawab ini jangan dipikul sendiri, bersama, berdua, ayah dan ibu. Tetapi hendaklah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah. Minta hikmat daripada Allah, minta kesabaran, minta ketabahan dalam mendidik anak-anak, agar supaya pendidikan ibu dan ayah terhadap anak-anak mereka akan berjalan dengan mulus, tidak ada rintangan, karena Tuhan yang Maha Kuasa menolong, memberikan kuasa, memberikan hikmat, memberikan roh suci untuk memberikan penghiburan kekuatan di dalam perjalanan pendidikan dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat penting bagi ibu dan bapak dan para guru yang diberikan tanggung jawab untuk pendidikan ini dalam dasar-dasar pendidikan. Di dalam halaman 56 dituliskan kata-kata ini. Para orang tua dan guru-guru berada dalam bahaya. Bahaya apa, saudaraku? Terlalu banyak memerintah dan mendikte. Jadi kita tidak perlu banyak memerintah dan mendikte. Selanjutnya disebutkan, sementara mereka sendiri gagal di dalam membina hubungan yang memuaskan. Jangan gagal dalam membina hubungan memuaskan dengan anak-anak atau murid-murid mereka. Kalau saja mereka lebih sering mengumpulkan anak itu, menunjukkan minat pada kegiatan mereka, maka mereka akan memenangkan kasih sayang dan mengangkat percaya diri dan kasih sayang anak-anak kecil tersebut dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Kita perlu mengangkat atau memenangkan kasih sayang
dan percaya diri dari anak-anak itu, dari murid-murid itu kepada gurunya atau kepada orang tuanya. Saudaraku, Yesus sebenarnya adalah seorang murid yang cerdas, yang dipersiapkan sebagai guru. Oleh siapa? Oleh para rabi. Karena pada waktu dia ke Ka'bah, dia menghilang dari perjalanan itu dan dia kembali ke Ka'bah. Maksudnya dia bersoal jawab dengan rabi-rabi. Dan mereka lihat bahwa ada potensi di dalam kehidupan Yesus ini. Karena dia dapat mengerti nubuatan-nubuatan secara cerdas dan luar biasa. Dia lebih mengerti daripada para rabi. Sehingga dalam kutipan ini, dengarkan apa yang disebutkan dalam buku Alfa Omega jilid 5 halaman 70. Rabi-rabi itu tahu banyak. Maksudnya rabi-rabi itu tahu bahwa Yesus belum pernah dididik di sekolah mereka. Namun pengertiannya tentang nubuatan jauh melebihi pengertian mereka. Dalam diri anak Galilea yang cerdas ini, mereka melihat banyak kemungkinan yang besar. Dia adalah seorang anak yang berpotensi untuk menjadi guru besar. Yang pertama disebutkan mereka ingin mendapatkan dia sebagai murid. Mereka mau supaya dia sekolah di sekolah rabi-rabi yang ada di Ka'bah yang biasanya diberikan. Dan yang kedua supaya ia menjadi guru di kalangan orang Israel. Mereka ingin bertanggung jawab atas pendidikannya. Dengan kata lain, mereka guru-guru ini atau rabi-rabi ini, mereka ingin mengupgrade dia agar dia bukan hanya sebagai murid, tapi akan menjadi guru besar di kalangan orang Israel. Nah, saudara, luar biasa rencana mereka. Tapi rencana Tuhan bukan seperti itu. Nah, saudaraku, kita melihat bagaimana pendidikan Yesus dalam keluarga di Nazaret. Setelah peristiwa soal jawab dengan rabi-rabi dan dia menunjukkan kehebatannya di dalam soal nubuatan dan pengertian akan Alkitab. Akhirnya dia ditemukan oleh orang tuanya kembali dan mereka pulang bersama-sama ke Nazaret. Lukas 2:51 disebutkan, lalu ia atau Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sebenarnya ibu dan ayah agak kesal mencari-cari dia, tidak ditemukan. Dia menghilang. Tapi dia dapati dia di Ka'bah dan memanggil dia. Dan Yesus tidak menolak. Dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Kembali ke pendidikan keluarga di Nazaret. Dan dengarkan apa yang disebutkan ini. Pertama, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dia tidak mau datang mungkin cari sekolah yang lain atau kembali ke Ka'bah untuk sekolah rabi-rabi. Tidak. Tapi dia hidup di dalam pendidikan atau asuhan mereka. Dan yang kedua, ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dia sabar. Dia tidak hiraukan dia yang sudah memusingkan mereka dalam mencari-cari dia di mana dia berada. Namun, ibu yang sabar dan baik hati ini tetap menunjukkan simpati, tetap memberikan kepercayaan kepadanya, mengangkat percaya diri dan kasih sayang, dan simpati terhadap anak yang sedang bertumbuh, Yesus Kristus, untuk menjadi seorang guru besar Israel yang direncanakan oleh Allah. Bukan melalui pendidikan rabi-rabi, tapi melalui pendidikan keluarga di Nazaret. Yang berperan adalah ibunya dan bapaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya kita lihat bagaimana Yesus bertumbuh dalam kehidupannya. Hasil daripada pendidikan orang tuanya, khususnya ibu di Nazaret. Lukas 2 ayat 52. Pertumbuhan sempurna dan seimbang. Dia bertumbuh dalam 4 dimensi kehidupan.
mental, fisik, rohani, dan sosial. Beginilah ayat ini menyatakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya saudaraku, pertumbuhan hikmatnya ini adalah pertumbuhan mental. Hikmatnya luar biasa, mentalnya luar biasa, dan pertumbuhan fisik atau besarnya, pertumbuhan kesehatan fisik luar biasa, dan dia makin dikasih Allah. Artinya dia memiliki pertumbuhan rohani yang luar biasa, dan dia diperkenankan manusia. Pertumbuhan sosialnya seimbang dan sempurna. Pertumbuhan dalam dimensi-dimensi yang disebutkan tadi, mental, fisik, rohani, dan sosial. Dan itulah Yesus Kristus. Dia menjadi guru besar, lebih dari rabi-rabi. Dia menjadi juru selamat manusia. Hasil daripada rencana Allah dan hasil daripada kesabaran, pendidikan, dan kesalehan yang ditunjukkan oleh orang tuanya Yusuf dan Maria di Nazaret, dan di mana dia bertumbuh di dalam pertumbuhan sempurna, seimbang dalam soal pikiran, fisik, rohani, dan sosial. Dan inilah yang diharapkan pendidikan dari keluarga, pendidikan sekolah-sekolah pada umumnya, mengembalikan peta Allah atau mengembalikan karakter Allah yang sudah hilang di Taman Eden. Dan itu dijadikan kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kita memiliki pertumbuhan pendidikan yang seimbang, yang sempurna dalam 4 dimensi kehidupan sebagaimana Yesus. Dan itulah menjadi tujuan pendidikan, mengembalikan karakter Allah di dalam kehidupan manusia. Dan semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Adalah harapan dan doa kita semua. Terima kasih.